Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Ayu Ivandasa Putri dari Prodi Pendidikan IPA Rombel B, nomor induk mahasiswa 4001420022. Saya akan melakukan percobaan mengenai bentuk dan perubahan energi. Yang pertama adalah men-checklist energi simbol dan link heater. Lalu kita meletakkan termometer pada setiap benda yang ada. Setelah itu, kita mencoba memanaskan besi dan batu bata di atas pemanas secara bersamaan. Kita panaskan beberapa waktu. Dapat kita lihat suhu dari kedua benda semakin meningkat. Dalam suhu tertentu, sistem dalam hal ini besi dan batu bata melepaskan kalor ke lingkungan. Reaksi ini disebut dengan reaksi eksotermik, di mana sistem melepas kalor ke lingkungan dan menyebabkan peningkatan suhu. Setelah itu, kita akan mendinginkan kedua benda beberapa waktu. Dapat kita lihat terjadi penurunan suhu. Dalam hal ini, untuk dapat kembali ke keadaan semula, maka sistem, yaitu besi dan batu bata, harus menyerap kalor dari lingkungan. Reaksi ini disebut dengan reaksi endotermik. Kita ganti untuk memanaskan air dan minyak. Sama halnya dengan besi dan batu bata, saat dipanaskan, minyak dan air mengalami peningkatan suhu. Dalam suhu tertentu pun, minyak dan air akan melepaskan kalor ke lingkungan. Reaksi ini kita sebut dengan reaksi eksotermis, di mana sistem, dalam hal ini air dan minyak, melepaskan kalor ke lingkungan. Lalu kita mendinginkan minyak dan air. Dapat kita lihat suhu semakin menurun. Untuk dapat mengembalikan ke keadaan semula, maka sistem harus menyerap kalor dari lingkungan, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi endotermik. Setelah percobaan selesai, kita beralih ke percobaan sistem. Kita men-checklist energi simbol terlebih dahulu. Yang pertama, kita ada anak yang mengayuh sepeda, turbin, serta lampu. Pada percobaan pertama ini, kita menggunakan kayuhan sepeda dengan kecepatan sedang. Saat sepeda dikayuh dengan kecepatan sedang, ada energi kimia yang diubah menjadi energi mekanik. Setelah itu, pada turbin, energi mekanik diubah menjadi energi listrik yang selanjutnya diteruskan ke lampu untuk diubah menjadi energi cahaya yang dapat digunakan untuk menerangi ruangan yang gelap. Yang kedua, kita menggunakan kayuhan sepeda dengan kecepatan tinggi. Terlihat bahwa energi
yang berpindah lebih banyak dibandingkan dengan kayuhan sepeda dengan kecepatan sedang. Yang kedua adalah kita menggunakan sumber energi air yang mengalir, turbin, serta ada lampu. Kita menggunakan aliran air yang sedang terlebih dahulu. Terlihat ada perpindahan energi dari air yang mengalir untuk memutar turbin. Pada turbin, energi ini diubah menjadi energi listrik yang diteruskan ke lampu untuk diubah menjadi energi cahaya. Dapat kita lihat, lampu tidak terlalu menyala dengan terang. Hal ini karena energi yang berpindah tidak terlalu banyak. Lalu kita menggunakan aliran air dengan kecepatan yang tinggi. Terlihat jelas bahwa energi yang berpindah lebih banyak, sehingga energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya lebih banyak, menyebabkan lampu dapat menyala dengan terang. Lalu kita menggunakan uap panas dari air yang mendidih untuk menggerakkan turbin. Terlihat bahwa saat dipanaskan secara optimal, banyak energi yang berpindah sehingga energi listrik yang dihasilkan semakin banyak dan energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya lebih banyak pula. Hal ini menyebabkan lampu dapat menyala dengan terang. Lalu kita gunakan kecepatan sedang untuk memanaskan air. Dapat terlihat bahwa energi yang berpindah lebih sedikit dibandingkan dengan dipanaskan secara maksimal. Energi listrik yang dihasilkan pun tidak terlalu banyak, sehingga nyala lampu tidak terlalu terang. Lalu kita ada sumber energi cahaya matahari dan pengubah energinya yaitu panel surya, dan lampu. Kita nyalakan energi simbolnya untuk melihat energi yang berpindah. Yang pertama, kita menggunakan sedikit awan untuk menghalangi sinar matahari diserap oleh panel surya. Terlihat
ada energi yang diserap oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Lalu energi listrik ini disalurkan ke lampu untuk diubah menjadi energi cahaya. Yang terakhir adalah kita menggunakan cahaya matahari yang bersinar sangat terik tanpa ada awan yang menghalangi sinar matahari tersebut untuk diserap oleh panel surya. Energi cahaya matahari yang diserap oleh panel surya diubah menjadi energi listrik yang diteruskan ke lampu untuk diubah menjadi energi cahaya yang dapat menerangi rumah dalam keadaan gelap. Energi yang dihasilkan lebih banyak sehingga nyala lampu dapat sangat terang. Sekian percobaan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.